Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat pagi semua. Kakak senang sekali kita masih bisa berjumpa kembali di pagi hari yang indah ini. Semua sudah semangat untuk memuji Tuhan? Semua sudah siap? Kalau sudah siap, kakak mau dengar dulu semangatnya. Semua berdiri. Kalau kakak bilang semangat pagi, adik-adik jawab pagi, 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 luar biasa. Yes, yes, yes. Oke? Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, semua sudah semangat? Kalau sudah semangat, kita tetap berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, mari kita bersukaria. Bersukaria, karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Kita ulang sekali lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Semua tetap berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami Tuhan di sepanjang 1 minggu lamanya Tuhan, di dalam kami bermain, di dalam kami belajar, di dalam kami sekolah, sekalipun kami bersekolah dari rumah kami Tuhan, tetapi kami bersyukur Tuhan memelihara dan memberkati kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggumu siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami siap untuk mengagungkan nama Tuhan di dalam jam ibadah kami pada pagi hari ini. Jam ibadah kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya boleh jadi di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masih terus memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian lagi dengan pujian mengatakan Nabi Nuh. Semua tahu ceritanya tentang Nabi Nuh? Iya, Nabi Nuh seseorang yang sangat taat kepada Tuhan. Dan ketika air bah datang, Nabi Nuh, istri dan 3 anaknya, 3 menantunya, semuanya masuk dalam bahtera. Hanya Nabi Nuh dan beserta keluarganya yang selamat dari air bah. Oke, kita nyanyi pujian yang mengatakan Nabi Nuh. Masuk dalam bahtera.
kita mengakui firman Tuhan, kita terus memuji Tuhan, kita menyanyi dengan pujian yang mengatakan berani tampil beda. Kalau tampil beda semua gayanya yang lain ya daripada yang lain. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Oke, tiba saatnya kita akan mengakui iman kita. Semua bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mengakui pengakuan iman kita. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita buat Tuhan. Ingat, kita sudah belajar bagaimana memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahannya jangan dilipat-lipat ya, jangan diramas-ramas, tetapi dilipat dengan rapi, dilipat dengan baik, masukkan ke dalam kotak persembahannya. Mengiringi persembahan kita, kita menyanyi dengan yang pujian yang mengatakan, aku bawa dan berikan persembahanku. Kita akan masuk dalam doa syafaat
Doa syafaat kita pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samedi. Kepada Bapak Pendeta kami persilakan. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat ini di mana kami dapat bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan melalui ibadah daring kami Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan selama ini dalam kegiatan kami, baik itu kegiatan sehari-hari kami maupun dalam kegiatan sekolah kami di rumah. Terima kasih Tuhan tetap menolong memberkati. Sehingga dalam proses belajar kami Tuhan telah memberikan hikmat, kemampuan dan memberikan semangat kepada kami semua sehingga kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih juga Tuhan Engkau tetap memeliharakan guru-guru kami di dalam kegiatan dan tugas pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan telah memberikan kemampuan, hikmat sehingga dapat mengerjakan tugas mereka dengan baik dan dapat menikmati sukacita kebersamaan dengan keluarga mereka. Terima kasih juga Tuhan bersama dengan orang tua, anak-anak-Mu Tuhan, di dalam tugas dan pekerjaan mereka Tuhan tetap menolong sehingga semua dapat menikmati sukacita kebesaran Tuhan di dalam hidup dan kehidupan ini. Kami datang berdoa Tuhan, mendoakan anak-anak kami di dalam masa kecil mereka, baik yang masih dalam pertumbuhan maupun dalam masa bermain mereka Tuhan. Tuhan menjaga, memeliharakan, Tuhan berikan pertumbuhan yang baik sehingga dapat bertumbuh dengan baik dan dapat terus mengenal dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadikan anak-anak kami ini anak-anak sekolah minggu yang tetap setia kepada Tuhan, yang terus menjadi berkat dimanapun dan kapanpun. Kami berdoa juga Tuhan mendoakan kegiatan belajar mereka yang masih di rumah. Tuhan menolong, memberkati, memberikan kemampuan belajar dengan baik, memberikan pengertian, pemahaman yang baik juga untuk mengerjakan tugas yang diberikan dari sekolah melalui daring Tuhan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan anak-anak kami dapat berhasil dan dapat belajar apapun yang diberikan oleh gurunya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga mendoakan untuk keseharian mereka bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati, memeliharakan dan menjaga kedua orang tua, oma, opa, bahkan semua keluarga mereka sehingga mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami pun berdoa guru-guru sekolah minggu kami, Tuhan memberkati sehingga mereka juga tetap dipakai oleh Tuhan dan menjadi alat Tuhan di dalam ibadah dan penyembahan kami ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Kakak Ita. Tuhan telah menolong, memberkati, memberikan kami kesiapan hati, pikiran sehingga kami dapat mengikuti dan mendengar firman Tuhan dengan baik dan siap melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menuntun dan menyertai ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah berdoa syafaat dan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini akan dibawakan oleh Kakak Ita. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau puji Tuhan dari nyanyian yang mengatakan baca kitab suci. Adik-adik sekolah minggu, shalom. Apa kabarnya?
Wah, puji Tuhan kalau semuanya baik. Kakak Ita sudah melihat, Kakak Ita yakin bahwa anak-anak sekolah minggu walaupun di rumah sekarang sudah duduk yang tenang, yang rapi. Karena apa? Karena sudah siap Kakak Ita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita harus berdoa dulu. Kita minta pertolongan Tuhan supaya Kakak Ita dan adik-adik di rumah diberi hikmat oleh Tuhan untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan karena Tuhan memberikan kami kesempatan bersama-sama untuk siap mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga dalam hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Sebelum Kakak Ita menceritakan firman Tuhan pada pagi hari ini, Kakak Ita punya satu video, Kakak Ita punya satu film yang harus kalian nonton. Makanya duduk yang tenang dulu dong. Ya, duduk yang tenang. Sudah? Oke, masih ada yang goyang. Duduk yang tenang. Ya, ada film yang akan Kakak Ita putarkan. Lihat baik-baik, disimak baik-baik, dengar yang baik, oke? Ini dia videonya. Kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Apa yang terjadi adik-adik? Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Bukan malah dikasih makanan yang dia punya. Wah. Apa yang terjadi adik-adik? Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Bapak Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, di dalam neraka adik-adik. Dia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Bapak Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu orang kaya itu berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tolong Bapak Abraham." Tetapi Bapak Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Bagaimana semuanya? Sudah melihat filmnya?
Filmnya menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang orang kaya dan orang miskin yang bernama Lazarus. Pasti ada yang bertanya, kenapa orang kaya masuk neraka? Terus kenapa orang miskin yang masuk surga? Dari film yang kita telah saksikan sama-sama, sebenarnya bukan pada kaya dan miskinnya orang bisa masuk surga, tetapi Tuhan melihat dari perbuatan kita dan dari hati kita. Dan cerita ini, semuanya pegang Alkitab? Oke, semuanya buka dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Oke, semuanya buka Alkitabnya dari Lukas. Lukas terdapat dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Betul. Oke, semuanya buka Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Kita baca sama-sama ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Orang tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Amin. Adik-adik, kita telah membaca firman Tuhan bersama-sama. Kakak Ita akan jelaskan apa hubungannya kakak Ita harus belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang orang kaya dan orang miskin yang bernama Lazarus. Kenapa kakak Ita mau bertanya, kenapa orang kaya itu masuk neraka? Kenapa? Karena perbuatannya tidak baik, sifatnya tidak baik. Perumpamaan ini tentang orang kaya yang hanya menghabiskan hidupnya dengan mengandalkan
uangnya, mengandalkan hartanya yang banyak, karena dia pikir kalau banyak hartaku apalagi yang saya butuhkan, saya tidak butuhkan Tuhan, saya tidak butuhkan apa, karena kalau saya mau makan saya tinggal beli, saya mau baju baru saya tinggal beli karena saya punya banyak uang, saya punya banyak harta. Dan dia juga berpusat pada dirinya sendiri, dia hanya fokus pada dirinya sendiri, dia tidak memikirkan temannya. Sedangkan Lazarus, walaupun dia hidup dalam kemiskinan, namun dia tetap menjaga hatinya dengan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Serta dia yang paling utama adalah dia mempertahankan imannya, dia tetap setia kepada Tuhan. Jadi sekarang adik-adik pilih menjadi orang kaya atau menjadi orang miskin. Kalau kakak Ita sih pilih kaya tapi perbuatan seperti Lazarus. Ya begitu, jadi jangan kalian, saya belajar minggu ini tentang orang kaya dan orang miskin. Orang kaya masuk surga, orang kaya masuk neraka, tetapi orang miskin yang masuk surga. Kalau begitu saya pilih jadi orang miskin. Tidak seperti itu. Ini perumpamaan bahwa orang kaya itu kadang ketika banyak uangnya dia lupakan akan Tuhan. Dia lupakan akan Tuhan, padahal dia bisa minum, dia bisa makan, dia bisa berpakaian yang bagus, setiap hari beli baju. Itu karena pemberian dari Tuhan Yesus. Tidak juga kita hanya berdoa terus dikasih sama Tuhan. Tetap berusaha, dengarkan firman Tuhan, firman itu dilakukan dengan baik. Ya, jadi hiduplah seperti Lazarus, walaupun dia hidup dalam kemiskinan, dia tetap menjaga hatinya dengan berjalan di jalan yang benar. Jalan yang benar seperti apa itu kakak Ita? Berjalan dengan benar itu adalah melakukan firman Tuhan, tidak suka marah-marah. Terus yang paling utama adalah juga tidak pelit. Pelajaran ini mengajarkan kita jangan menjadi orang kaya yang pelit. Orang kaya yang diceritakan dalam firman Tuhan itu adalah orang kaya yang pelit. Dia tidak mau membagi kepada orang-orang. Pak, ada anak sekolah minggu yang pelit ini. Ada anak sekolah minggu yang pelit, biar sama adiknya dia tidak mau membagi. Tuhan Yesus sudah kasih 2 roti, terus Tuhan Yesus sudah kasih lagi 2 coklat, dia tidak mau bagi sama adiknya. Itu tidak benar ya. Mau masuk neraka? Kalau mau masuk neraka tidak usah bagi, tapi kalau mau masuk surga harus berbagi. Kemudian orang kaya itu juga tidak peduli. Dia tidak peduli baik kepada Tuhan maupun kepada sesamanya. Kenapa lagi orang kaya itu bisa masuk neraka kakak Ita? Karena setiap orang yang tidak melakukan firman Tuhan akan menerima hukumannya. Ngerinya kakak Ita. Iya, itu ada dalam firman Tuhan. Apa yang kamu kerjakan itu yang akan kamu terima. Kalau kamu kerjakan yang baik, kamu akan menerima yang baik. Kalau kamu lakukan yang jahat, kamu akan mendapat yang jahat. Begitupun sebaliknya. Kalau kita melakukan yang baik, kita akan menerima sukacita. Kita akan menerima upah yang besar yang di surga. Jadi adik-adik sekolah minggu, mari sama-sama kakak Ita dan adik-adik di rumah, mari kita wujudkan, mari kita nyatakan kasih kita kepada sesama kita, kepada orang tua, kepada teman, kepada saudara kita, kakak, adik, om dan tante, siapapun orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Selagi kita bisa, selagi kita berlebih, kita harus membagikan. Apakah hanya dalam wujud membagi saja, dalam wujud barang kakak Ita? Tidak juga. Kita bisa menolong orang dengan mendoakan dia, dengan mendoakan teman kita,
sakit, kita doakan ya. Jadi mari adik-adik sekolah minggu semuanya kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau memiliki hati yang baik, memiliki hati yang penuh sukacita, mau berbagi dengan sesama. Tuhan tolong saya, Tuhan mampukan saya supaya saya bisa masuk surga. Jadi cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini tentang perumpamaan tentang orang kaya yang sombong dan orang miskin yang bernama Lazarus. Ingat, dia miskin dalam hidupnya, dia miskin, tetapi dia tetap menjaga hatinya, dia tetap setia kepada Tuhan. Akhirnya di surga dia mendapat upah yang besar, sedangkan yang orang kaya ini Tuhan mengatakan kepada dia, ingat anakku bahwa waktu kamu di dunia kamu sudah menerima bagianmu, dan sekarang ketika di surga Lazarus gilirannya yang menerima berkat atau menerima upahnya. Jadi sekarang pilihannya ada sama adik-adik. Kamu mau pilih menjadi orang seperti orang kaya yang sombong, tidak mau berbagi, maksudnya tidak mau berbagi itu pelit. Ya, seke. Suka marah-marah. Syukur sama Tuhan. Jadi sekarang pilihannya kamu tentukan, adik-adik tentukan. Saya mau menjadi orang yang baik Kakak Ita, saya mau menjadi orang seperti Lazarus yang hatinya seperti hatinya orang miskin ini. Ya, kita pasti semuanya mau kaya, tetapi ingat, ketika kita sudah mendapatkan upah yang banyak, mendapatkan uang yang banyak, berkat yang banyak dari orang tua, dari Tuhan, kita jangan lupa selalu mengucap syukur, selalu berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, baik ya. Jadi apalagi satu yang harus kalian, yang tidak akan masuk surga, semuanya baca 1 Korintus pasal 6 ayat 10. Satu ayat lagi ya, sebelum kita tutup. Semuanya baca di 1 Korintus pasal 6 ayat 10. Orang-orang ini yang paling dibenci sama Tuhan. Kakak Ita baca. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pefitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak mau jak saya deh. Tidak mau kak saya kalau saya masuk neraka, tidak mau. Jadi jangan kamu pilih menjadi pencuri, jangan pilih untuk menjadi orang yang seke, orang yang kikir. Oke, baik ya. Semuanya lipat tangan supaya firman Tuhan ini tertanam terus dalam hati kita, dalam hidup kita. Kita minta pertolongan Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan boleh bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang kami boleh baca, yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami memiliki hati yang baik seperti Lazarus dengan menjaga iman kami dengan hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga dalam hidup kami boleh mendapatkan upah yang besar di dalam surga bersama Tuhan. Ini doa dan syukur kami Tuhan, kami tambah hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kita tentang apa? Tentang sikap Lazarus yang sekalipun dia miskin, tetapi dia tetap menjaga imannya, dia tetap berlaku bersih di hadapan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Tadi saya dengar katanya Kakak Ita mau jadi orang kaya atau orang miskin. Ya, pasti semua mau pilih jadi orang kaya, tetapi jadi orang kaya memiliki sikap dan hati seperti
seperti Lazarus yang hidupnya tetap berserah sama Tuhan, tetap beriman, tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Amin akan firman Tuhan. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita pagi hari ini. Kita akan berdoa berkat yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Samedi. Namun sebelumnya kita angkat pujian yang mengatakan Yesus sayang padaku. Jadi Tuhan Yesus sayang sama kita sekalipun kita masih kecil, tetapi firman Tuhan bilang apa? Tuhan Yesus sayang dan mengasihi kita. Anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong menyertai anak-anak kami semua dalam beribadah, bahkan telah mendengar kebenaran firman-Mu, memuji-muji nama-Mu Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama menaikkan syukur kami kepada Tuhan hari ini. Biarlah penyembahan kami berkenan kepada Tuhan dan menjadi sukacita dan menjadi alat Tuhan dalam kehidupan kami untuk menuntun kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan. Dan akhirnya anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus, turun dan memberkati kamu sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, tetap jaga kesehatan ya. Bye-bye. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat.